mempublikasikan mazhab salaf dan menjelaskan sikap pada ahli bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Ngalikum bisunati wa sunati khulafail mahdiyin al-rasidin tamasaku biha wa adu alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inakula muhdatsatil bid'atun wa kula bid'atin dzalalah." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang berada di atas hidayah. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut dan gigitlah ya dengan gigi geraham, dan jauhlah perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika menjelaskan firqah najiyah, beliau ditanya, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana mustinan fal yas atana biman qadamata ulaika ashabu Muhammadin kanu khaira hadihi umati wa abaroha quluban wa a'maqaha ilman wa aqalaha takallufan qaumun ikhtarahumullah lisuh abati nabihi wa taqala dinahu fatasabahu bi akhlaqihim wa taraikihim fahum kanu ala hudal mustaqim. Barang siapa ingin mencontoh, maka contohlah orang yang telah meninggal. Merekalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, umat yang paling baik, paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya. Satu kaum yang Allah pilih untuk menyertai nabinya dan menyebarkan agamanya. Maka teladanilah akhlak dan sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Imam Ahmad rahimahullah berkata, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan pedoman yang ditempuh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh mereka serta meninggalkan bid'ah. Para imam sunnah dan ulamanya dari generasi ke generasi senantiasa menyeru agar mengikuti salafus soleh, meneladani dan menempuh jalan mereka. Ahlus sunnah selalu mendasari agama dan akidahnya dengan apa yang terdapat dari dalam kitabullah dan sunnah Nabi yang sahih. Jika mereka tidak menjumpai pada keduanya, maka dengan keterangan yang sahih dari para salafus soleh, dari kalangan sahabat dan tabi'in serta para tabi'un yang dikenal keilmuannya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menafsirkan firman Allah, lalu dia bersemayam di atas arsy. Al-A'raf ayat 54. Manusia dalam masalah ini memiliki pendapat yang banyak sekali, tapi di sini bukan tempat untuk menjelaskannya. Hanya saja yang ditempuh di sini adalah mazhab salafus soleh, yaitu Malik, Al-Auza'i, As-Sauri, Al-Laid bin Sa'ad, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq dan lain-lainnya. Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, pensarah kitab Aqidah atau Hawiyah berkata, Sungguh aku sangat antusias untuk mensarahnya demi menempuh metode salaf dalam ungkapan mereka. Lalu aku rangkai berdasarkan metode mereka untuk meniru sikap mereka. Semoga aku dapat berjalan di atas jalan mereka dan termasuk dalam golongan mereka. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah
mengungkapkan dalam pendahuluan kitabnya yang bagus, Al-Ululil Aliyil Ghafar, wahai hamba Allah, jika engkau menyukai sikap yang bijaksana, maka bersikaplah sesuai nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perhatikan apa yang diucapkan oleh para sahabat, tabi'in, serta imam ahli tafsir yang mentafsirkan ayat-ayat ini, dan apa yang mereka paparkan dari mazhab salaf. Jadi hendaklah engkau bicara dengan ilmu atau diam dengan penuh santun. Sungguh Ahlussunnah sangat membutuhkan penjelasan mazhab salafus soleh, yang mana tidak seorang pun meragukan bahwa mereka adalah Ahlussunnah yang dikenal dengan sebutan itu. Mereka sangat membutuhkan penegasan hal itu ketika muncul generasi ahli bid'ah dan kaum penyelisih sunnah. Lalu keluarlah kelompok-kelompok firqah-firqah yang penganutnya menganggap diri mereka berada di atas kebenaran, yang mengklaim diri mereka sebagai firqatun najiyah. Mereka mendasari pendapat dan madhab mereka dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mereka pahami sesuai dengan logika mereka dan memalingkan dari makna zahirnya, lalu menganggap diri mereka pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ada kalanya perkara ini menjadi samar atas kebanyakan manusia, karena mereka sangat membutuhkan penjelasan mazhab salaf. Karena itu mereka sangat membutuhkan penjelasan mazhab salaf. Karenanya para ulama dan para imam yang sangat antusias untuk menjelaskannya, bahwa apa yang mereka ucapkan berupa permasalahan i'tiqad adalah pendapat para imam salaf pendahulu mereka dari kalangan para sahabat tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Agar dapat diketahui apapun yang menyelisih hal itu bukanlah termasuk pendapat dan bukan petunjuk mereka, melainkan termasuk pendapat ahli bid'ah dan kaum penyelisih sunnah. Boleh menisbatkan diri kepada salaf dan memakai gelar salafiyah. Sudah dimaklumi bersama bahwa seruan untuk mengikuti salaf atau dakwah kepada salafiyah tidak lain merupakan dakwah kepada Islam yang benar dan kepada sunnah yang murni, serta merupakan seruan untuk kembali kepada Islam seperti yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu ajma'in. Dan maka tidak ada keraguan bahwa ini adalah dakwah yang benar dan menisbatkan diri kepadanya adalah benar. Sungguh para imam kaum muslimin dari kalangan Ahlussunnah memiliki pengaruh yang besar dalam berdakwah kepada sunnah, kembali ke jalan dan manhaj salaf serta mencontoh mereka. Di antara para imam tersebut adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri, Imam Abu Abdillah bin Battah Al-Ukbari, dan Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab serta para imam dakwah sesudah beliau. Mereka menjadi andil dalam memunculkan manhaj salaf seiring dengan perjalanan waktu, menyirami pondasi agama dan akidahnya dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Setelah berjalan serta perjalanan hidup salafus soleh dari kalangan sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka. Mereka lah orang-orang yang hidup pada 3 kurun yang dipersaksikan kebaikannya. Mereka semua senantiasa melawan bid'ah dan menyimpang dari pondasi ini. Jika hal itu telah diketahui, maka kita kembali ke judul pasal ini, yaitu boleh menisbatkan diri kepada salaf dan memakai gelar salafiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, la aiba alaman atahara madhaba salafi wa tasaba ilaihi wa taza ilaihi bal yajibu kubulu dalika minhu fa inna madhaba salafi la yakunu ila haqqa.
tidak tercela orang menunjukkan mazhab salaf, menisbahkan dan menyandarkan diri kepadanya, bahkan wajib menerima hal itu darinya. Karena mazhab salaf tidak lain adalah kebenaran. Al-Fatawa. Imam As-Sam'ani rahimahullah mengatakan dalam Al-Anzab, as-salafi dengan huruf sin dan lam berharokat fathah dan huruf lainnya fa merupakan penisbatan kepada salaf yang menempuh mazhab mereka menurut apa yang telah engkau dengar dari mereka. Ibnul Asir rahimahullah mengomentari ucapan dari As-Sam'ani tersebut dengan mengatakan dan dengannya jamaah dapat kembali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan gelar salafiyah pada sebagian tulisannya kepada mereka yang berpendapat seperti pendapat salaf dalam masalah fauqiyah, keyakinan Allah berada di atas. Adabi rahimahullah dalam Asyiar, maka yang dibutuhkan oleh seorang hafid hendaklah dia bertakwa cerdas dan seorang salafi. Beliau mengatakan dalam Asyiar tentang Ad-Daruqutni, orang ini tidak pernah masuk ke dalam ilmu kalam, ilmu jidal dan tidak pula mendalaminya. Bahkan ia adalah seorang salafi. Penulis berkata, pada zaman sekarang ini penisbatan dan gelar ini digunakan oleh para ulama yang mulia yang dikenal komitmen dalam pembelaannya terhadap sunnah seperti Syekh Abdurrahman Al-Mu'alimi rahimahullah wafat 1386 Hijriah dalam Al-Qaid ila Sahihil Aqaid, dan Syekh Imam Al-Alim Al-Qutwah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dalam risalahnya berjudul Tanbihat Hamah Alama Katabahu Muhammad Ali Ash-Sabuni fi Sifatilahi. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, apa pendapat engkau tentang orang yang menamakan diri dengan salafi atau asari? Apakah itu merupakan tazkiyah, pujian terhadap diri sendiri? Beliau rahimahullah menjawab, jika benar orang itu sebagaimana pengikut asar dan pengikut salaf, maka tidak mengapa. Sama halnya para ulama salaf mengatakan fulan salafi, fulan asari adalah sebagai tazkiyah yang mesti diberikan, karena tazkiyah ini adalah wajib. Selanjutnya pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Mukhtasar Al-Ulu dan Muqaddimah bagi Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah serta kitabnya At-Tawassul. Syekh Saleh Al-Fauzan dalam Al-Ajwibah Al-Mufidah halaman 103 ditanya apakah itu salafi, wajibkah menempuh manhajnya dan berpegang dengannya, beliau menjawab, as-salafiyah adalah menempuh jalan mahan salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi utama dari sisi akidah, pemahaman dan akhlak, dan wajib bagi setiap muslim untuk untuk menempuh manhaj ini. Juga diantaranya Syekh Fadil Ali bin Nasir Faqihi dalam Al-Fat Al-Mubin Biroti Al-Naqdi Abdillah Al-Humari li Kitabil Arba'in. Orang-orang yang mulia dari kalangan ahli ilmu tersebut dan lainnya memperbolehkan menggunakan gelar salafi atau salafiyah atau salafiyin. Yang dimaksud adalah orang yang menempuh manhaj salaf dan jalan mereka. Sebagai penulis kontemporer yang menulis tentang mazhab-mazhab Islam, menganggap salafiyin sebagai pengikut para pendahulu mereka dari kalangan para imam. Mereka menganggap salafiyin sebagai kelompok dengan karakteristik khusus yang dikenal dengan sebutan tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Abu Zahrah, Mustafa As-Sihah, Muhammad bin Said Al-Buti, dan lainnya. Mereka menganggap salafiyin sebagai kelompok yang karakteristik khusus yang dikenal dengan nama tersebut. Mereka mengisyaratkan kepada perkembangan sejarah perjalanan kelompok ini yang merupakan kelanjutan dari madrasah Ahmad bin Hambal, lalu diperbarui pada masa Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah mereka menganggap
bahwa salafiyin adalah orang-orang yang menggunakan gelar ini untuk dirinya. Di antara mereka yang menganggap mazhab salafi adalah marhalah atau fase waktu dan bukan mazhab Islam seperti Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sama halnya dengan duat juru dakwah yang mengajak kembali ke madhab salaf yang menyebutkan gelar ini untuk diri mereka sendiri atau orang lain yang menggelari mereka seperti itu. Mereka dikenal dengannya, sesungguhnya tidak pernah diketahui baik dari para imam terdahulu, kalangan Ahlussunnah dan orang yang kita mengikuti manhaj mereka sampai zaman kita ini. Ada yang mengingkari mereka dalam hal itu atau menentang penyebutan gelar ini kepada mereka. Minimal penggunaan gelar tersebut dan penisbatan diri kepadanya hanyalah merupakan sebuah istilah dan tidak ada yang perlu diperselisihkan dari sebuah istilah. Kemudian sebuah penilaian dilihat dari hakikat dan makna, bukan dari lapat-lapat kosong. Nah, tentang disebutkannya makna-makna yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan istilah salaf ini adalah orang yang berjalan di atas manhaj salafus saleh dan mengikuti jalan mereka, tidak ada perbedaan sedikit pun antara menggunakan nama salafiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana telah lalu.